Jambi. Dengan saya Tina, saya berasal dari SMA Islam Al-Falah Jambi dengan rekan saya Risma Mustikasari berasal dari SMP Negeri 5 Kota Jambi. dan Saya Septi Anggraini berasal dari SD Negeri 36 Kota Jambi. pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana di sini kami akan berperan sebagai observer, sebagai coach dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Risma. Salam Ibu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, baik Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, di mana saya akan bertugas menjadi observer atau penilai dan pengamat pada saat Ibu akan melakukan kegiatan coaching. Ibu berperan sebagai coach, nanti bersama coaching yang akan Ibu lakukan. Sebelum Ibu melakukan coaching ini, tentu ada beberapa rubrik penilaian dalam observasi saya. Dalam rubrik ini yang menjadi penilaian adalah bahwa seorang coach diantaranya harus memiliki kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Baik Ibu, apakah Ibu paham? Paham Ibu? Iya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Baik, kompetensi yang mau saya kembangkan tentunya ketiga-tiganya Bu ya. Saya berharap bisa ketiganya. Saya bisa melakukan presence atau kehadiran penuh, saya bisa mendengarkan secara aktif, dan saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi coaching tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Nah, saya ini mau mengembangkan yang pertama dulu Ibu, yaitu menghadirkan kehadiran penuh atau presence di dalam melakukan coaching. Karena saya menyadari bahwa untuk bisa fokus di dalam satu perbincangan itu kadang-kadang susah ya, ada saja gangguannya seperti itu. Nah, saya berusaha mau presence ini di dalam melakukan coaching nanti. Oke, baik Ibu. Jadi kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan di sini adalah kehadiran penuh atau present. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai dalam percakapan coaching nanti apa? Nah, kalau yang namanya indikator keberhasilan itu kan kalau terlihat seandainya nanti si coachee bisa menyelesaikan permasalahan yang ia miliki dengan cara apa? Dengan cara ia sendiri yang menggali ide-ide untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kalau seandainya dia merasa lega, dia sudah merasa terbantu dengan permasalahannya, berarti itu sudah menandakan keberhasilan coaching. Berarti coachingnya akan menemukan solusinya sendiri ya, Iya. indikator keberhasilan. Sepertinya Ibu Risma sudah sangat siap sekali untuk melakukan kegiatan coaching. Baik Ibu, bisa kita mulai kegiatan coaching. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya, selamat Ibu. Oke, assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Risma. Waduh, kelihatannya lelah banget ini ya. Oh iya, begini ya Bu ya, kurang enak hati sekarang. Ada apa Bu Tina? Iya. Terima kasih sebelumnya Bu Risma atas waktunya Bu ya. Mungkin saya memang sengaja ini menemukan Bu Risma ini karena saya pengen mengembangkan undang-undang ini Bu Risma. Ini ada waktu Bu Risma ya? Siap, sangat siap Oh sekali. iya, terima kasih Bu Risma. Ini Bu Risma, saya mungkin melihat akhir-akhir ini Bu Risma keadaan di sekolah saya Bu Risma ya, berkaitan dengan lingkungan ya, terutama Bu Risma akhir-akhir ini saya melihat kekurangnya mungkin kesadaran anak-anak Bu Risma untuk melihat sekolah yang dalam keadaan bersih itu saja. Berarti ini akhir-akhir ini lingkungan sekolah kurang kondusif ya, terutama masalah sampah mungkin ya? Iya benar sekali Tidak, Bu Risma. tidak terjaganya kebersihan seperti Iya, ya Bu Tina ya? benar sekali. Oke. Pantesan ya Bu Tina nampaknya capek sekali ya. Ibu Tina ini wali kelas ya? Iya betul Bu Ini Risma. wali kelas. Oke. Di dalam kelas sama seperti itu juga? Di dalam kelas, iya sebenarnya upaya-upaya itu sudah banyak dilakukan Bu Risma, yang misalnya untuk menyediakan tempat-tempat sampah Bu Risma ya, dalam keadaan tertutup ini biasanya supaya mungkin aroma sampah itu kan tidak keluar. Cuman permasalahannya mungkin ini anak-anak kami ya Bu Risma ya, ini sebagian ini malah sekali membuka tutup sampah itu Bu Risma, sehingga dia buang sampahnya di tong sampah diletakkan saja di luar, sehingga sepertinya
jauh dari bersih seperti itu. Bersih. Nah berarti nih Bu Tina nih, Oh, iya berarti nih Bu Tina nih mau apa ya? Bagaimana sih cara mengatasi ya Iya, masalah ini ya Bu Tina ya? benar-benar. Iya, gimana nih soal kebersihan di Iya, sekolah iya. akhir-akhir ini kok jadi kacau seperti ini ya? Iya. Jadi harapan saya, Jadi tujuan, iya. benar sekali. Nah. Jadi tujuan saya ini bincang-bincang dengan Bu Risma hari ini, harapannya tentu untuk supaya mendapat solusi lah dari bincang-bincang ini. Bagaimana sih cara mengatasinya, Bu Risma ya langkah-langkahnya supaya masalah ini dapat teratasi. Saya bisa memahami berarti tujuan Bu Tina nih ngobrol dengan saya biar bisa ya mencari solusi ya. Benar sekali. Oke baik. Nah sekarang nih Bu Tina kira-kira nih tadi latar belakang kenapa ya kok anak-anak nih pada buang sampahnya nggak seperti biasanya ya, kok naruh aja nggak dibuka tutupnya gitu, kenapa ya kira-kira ini? Iya, mungkin yang pertama mungkin kesadaran Bu Risma ya, kesadaran dari anak-anak itu yang sekarang semakin menurun ya Bu Risma ya. Kemudian lagi kebetulan di sekolah saya ini kan sudah ada tim kebersihannya Bu Risma, jadi mereka beranggapan bahwa kan sudah ada tim kebersihan. Jadi menurut saya memang intinya kesadaran dari siswa-siswa itu mungkin yang sekarang ini Jadi gara-gara ini ya, karena adanya tim kebersihan jadi dianggap itu bukan tugas mereka lagi seperti itu ya. betul. Nah sekarang menurut Bu Tina nih apa sih sebenarnya yang menjadi hambatan nih untuk bagi anak-anak ini untuk bisa menerapkan kebersihan ini? Kalau hambatan untuk di sekolah ya Bu Risma ya, Iya. pertama mungkin harusnya ada kolaborasi nih Bu Risma ya, antara saya mungkin dengan rekan-rekan teman sejawat ya Bu Risma ya, baik dengan kepala sekolah dengan yang lainnya untuk dapat mengatasi permasalahan ini. Seperti itu. Berarti mungkin kurang komunikasi nih ya dengan iya. rekan sejawat Iya, ya. Oke. Nah berarti nih Bu Tina nih bisa nih mengambil langkah untuk melakukan rencana nih. Nah untuk bisa mengatasi gimana nih? Tadi kan kalau kita kaji-kaji ya permasalahan utamanya kan masalah kebersihan sekolah ya yang Iya. semakin menurun ya. Kemudian latar belakangnya kenapa anak-anak tidak mau lagi membuang sampah sesuai dengan protokolnya, yaitu membuang ke dalam tempat sampah ya, tetapi malah meletakkan saja di atas atau di luar sekitar tempat sampah. Kemudian menganggap bahwa itu bukan tugas mereka lagi, tapi adanya tim kebersihan seperti itu ya. Kemudian tadi juga Bu Tina menyebutkan kalau kurangnya komunikasi mungkin ya atau kolaborasi ya dengan rekan sejawat ya untuk mengatasi hal tersebut. Nah berarti Bu Tina nih rencananya bagusnya seperti apa nih untuk mengatasi itu? Rencana pertama ya Bu Risma ya, mungkin saya yang tentu dapat berkomunikasi ini, menyamakan pemahaman dulu dengan rekan-rekan sejawat Bu Risma ya. Kemudian yang kedua baru mungkin dia lakukan dengan aksi berikutnya Bu Risma. Mungkin saya bisa dengan siswa-siswa Bu Risma mungkin juga bisa memasukkan ini ke dalam proyek P5 di Bu Risma ya. Sepertinya bisa, mungkin ya. bisa berkaitan dengan gaya hidup berkelanjutan Bisa, ya. iya, Mungkin iya. bisa melakukan 3R ini Bu Risma Iya, ya. iya. Memanfaatkan sampah-sampah itu mungkin Bu Risma supaya mungkin ada kesadaran anak-anak, kemudian lagi dengan harapan nanti sampah itu bisa bernilai ekonomi mungkin ya. Itu kemudian juga mungkin kami dari pihak sekolah mungkin akan menggandeng siswa-siswa OSIS ya untuk membuat poster-poster mungkin Bu Risma ya di setiap sudut sekolah dimanapun itu berkaitan dengan lingkungan bersih atau bagaimana cara membuang sampah yang baik dan benar, seperti itu mungkin Bu Risma. Oke ya mungkin Bu Tina juga jangan lupa ya untuk mengingatkan kembali keyakinan Iya. kelas ya. Nah, Iya. kemudian meminta siswa untuk merancang kembali atau mungkin bisa kembali menyesuaikan masalah kesepakatan kelas ya Bu Tina ya, Iya, ya betul. dalam skop kelasnya. Oke, nah berarti Bu Tina nih bagus sekali ya rencana aksi yang mau dilakukan ya. Kira-kira nih Bu Tina komitmen apa yang Bu Tina buat nih supaya tujuan tadi tercapai? Kalau berkaitan dengan komitmen, tentu saya komitmen terhadap diri dulu, kemudian membuat rencana ya supaya memang tujuan ini bisa tercapai seperti itu. Iya, iya, oke. Berarti ya pokoknya harus dari dalam diri dulu lah ya Bu Tina ya. Ya, kalau sudah itu baru nanti bisa orang sekitar. Nah, berarti Bu Tina nih
nggak bisa nih bergerak sendiri ya. Oh iya, sama. Berarti Bu Tina. Baik Ibu Lisma, bagaimana sudah melakukan kegiatan coachingnya? Alhamdulillah sudah Ibu. Iya. Nah, tadi prosesnya yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan coaching apa Ibu? Yang jelas saya merasa senang Ibu ya, senang sudah bisa membantu rekan saya tadi mengatasi permasalahannya ya. Tapi bukan dari saya nih, dari dia sendiri nih, rekan saya yang mencoba mengatasi permasalahan dengan ide-idenya sendiri. Iya betul. Alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan kegiatan coaching, bagaimana Ibu membantu si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan pendekatan cerita, saya melihat sudah bagus sekali dan sangat lengkap, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana-rencana yang akan dilakukan, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Nah, kalau ini saya sepertinya mau mengembangkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Karena pertanyaan yang berbobot ini sangat perlu apabila kita mau menggali lebih dalam ya potensi yang dimiliki oleh seorang coach. Jadi nanti di situ bakal muncullah ide-ide atau gagasan-gagasan dari si coach ini untuk bisa mengatasi permasalahannya. Seperti itu. Nah, tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa yang ingin Ibu kembangkan pada kompetensi coaching adalah kehadiran penuh atau present ya Ibu. Iya, Tadi saya juga sudah melihat bahwa Ibu sudah melaksanakan itu dengan baik. Jadi kedepannya nanti kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan adalah melakukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, kira-kira apa lagi yang mau dibicarakan? Saya rasa luar biasa sekali Bu ya, saya bisa berhadapan dengan rekan saya yang tadi awalnya merasa merasa risau ya dengan permasalahannya, Gelisah ya, gelisah gitu. Nah, tetapi akhirnya begitu setelah ngobrol-ngobrol, akhirnya ya dia bisa menemukan ide nih, rencana apa yang mau dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, saya rasa cukup. Ya Ibu. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya Ibu untuk sesi kita kali ini. Terima kasih Ibu Lisma. Wassalamualaikum.